izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama bersukacita menyambut hari baru yang Tuhan selalu sediakan bagi kita, sehingga kita selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Dan hari ini kita bersama-sama menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari nyanyian Kasih-Nya Seperti Sungai. Mari semua kita bernyanyi bersama-sama dengan bersukacita. Bersama-sama bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang selalu mengasihi kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu, memohon pengampunan atas dosa dan pelanggaran kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman. Biarlah firman Tuhan mengubah hidup kami menjadi lebih baik. Roh Kudus Tuhan yang bekerja, berkuasa, memimpin kami, sehingga firman Tuhan dapat kami pahami di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur, dan mohon pengampunan dosa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca kitab Keluaran pasal 18 ayat 19 sampai ayat yang ke-27. Mari kita bersama-sama mengambil Alkitab kita dan kita membaca Alkitab bersama-sama. Jadi sekarang dengarlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan beritahukanlah kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tetapkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya.
Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan yang telah kita baca pada hari ini. Tema kita lebih baik. Kita tahu bahwa Musa telah ditetapkan oleh Tuhan menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kalau kita baca kitab Keluaran, ya, mari kita baca Alkitab kita, Keluaran pasal 12 ayat yang ke-37. Disebutkan bahwa orang yang dipimpin oleh Musa dalam perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan itu jumlahnya ada 600.000 orang laki-laki, tidak dihitung perempuan, juga tidak dihitung anak-anak. Jadi dia hanya menyebutkan 600.000 orang laki-laki. Kenapa hanya laki-laki disebutkan? Karena pada waktu itu masih berlaku budaya patriarkat. Sampai sekarang juga itu masih berlaku. Patriarkat itu namanya budaya bapa. Hanya laki-laki atau bapak-bapak yang dihitung. Kemudian pastilah kita bisa bayangkan kalau memimpin orang yang sangat banyak, pemimpinnya hanya Musa, pasti sangat capek. Karena dalam perjalanan pasti banyak masalah. Ada yang berkelahi, ada yang mencuri, ada yang berbohong. Banyak sekali persoalan yang dihadapi oleh Musa dalam perjalanan. Sehingga ada juga persoalan-persoalan yang tidak terselesaikan. Ada persoalan-persoalan yang harus menunggu daftar tunggu karena banyaknya persoalan yang mengantri, yang tidak terselesaikan. Karena banyak sekali orang yang mengadukan semua persoalannya kepada Musa. Kemudian melihat pergumulan Musa ini, ternyata mertuanya bernama Jitro melihat persoalan itu. Dia mengatakan bahwa ini persoalan tidak akan pernah selesai kalau Musa mengerjakannya sendiri. Sehingga Jitro ini memberikan satu nasihat yang sangat luar biasa untuk menyelesaikan, memecahkan masalah yang dihadapi oleh Musa. Karena Musa pun lelah, bangsa Israel yang memiliki masalah juga lelah karena perkaranya belum selesai. Tetapi nasihat Jitro ini sangat menolong. Karena apa? Dia memberikan satu cara manajemen kepemimpinan. Melibatkan banyak orang untuk menyelesaikan persoalan orang banyak. Bagaimana caranya? Tadi kita lihat dia menganjurkan supaya setiap orang yang dipilih menjadi pemimpin untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kecil, ada beberapa persyaratan yang dia sebutkan oleh Jitro ini. Yang pertama adalah dia adalah orang yang cakap. Orang yang dipilih itu adalah orang yang takut akan Allah. Orang yang dapat dipercaya. Orang yang tidak mau menerima suap. Dan mereka yang memenuhi persyaratan dipilih menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, pemimpin 10 orang.
Jadi persoalan-persoalan yang sulit hanya boleh diselesaikan oleh Musa bila tidak terselesaikan oleh pemimpin 1150 dan 10. Jadi Musa tidak terlalu kelelahan, tidak merasa stres dan capek. Jadi apa manfaatnya pemilihan pemimpin-pemimpin yang telah ditetapkan sesuai yang dinasihatkan oleh Jethro ini? Ternyata Jethro ini menginginkan Musa mampu mengembangkan potensi talenta yang dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, dia mau masalah cepat teratasi. Yang ketiga, Musa tidak akan merasa kelelahan. Dan bangsa Israel yang memiliki banyak persoalan cepat mendapatkan solusi. Dan kita tahu Jethro ini mengharapkan ada kerjasama tim yang hebat. Karena apa? Tidak mungkin Musa mampu menyelesaikan sendiri. Tetapi kalau dia melibatkan orang lain, tentu persoalan juga dapat cepat selesai. Jadi Musa harus mendelegasikan tugasnya kepada orang yang dianggap mampu, orang yang terpercaya, cakap, takut akan Tuhan, dan tidak mau menerima suap. Ini tentu penting ya, sangat penting. Itulah yang diharapkan dilakukan oleh Musa. Dan dengan mendengarkan nasihat yang disebutkan oleh Jethro tadi, pekerjaan Musa menjadi lebih baik. Itu tema kita ya. Pekerjaannya menjadi lebih baik. Masalah dapat teratasi lebih baik. Potensi orang yang dilibatkan dalam menyelesaikan masalah juga lebih baik dan lebih sempurna. Karena apa? Kalau tidak diberikan kesempatan, mungkin potensi dirinya tidak akan keluar. Dan kemudian orang atau bangsa Israel telah tahu, ya telah mengetahui mana pemimpin yang harus menyelesaikan masalah mereka. Jadi mereka juga diajar untuk lebih teratur, berarti lebih baik. Orang yang teratur pasti lebih baik. Orang yang disiplin pasti lebih baik. Orang yang mau mendengarkan nasihat pasti lebih baik. Jadi tentunya ini juga sangat penting buat semua anak-anak yang dikasihi Tuhan ya. Hidup kita harus lebih baik. Setelah mendengar firman Tuhan lebih baik. Setelah menolong orang tua lebih baik. Setelah belajar lebih baik. Setelah berdoa lebih baik. Setelah membaca Alkitab lebih baik. Bertambah umur kita lebih baik lagi. Kita harus semakin dewasa. Ya, kita juga bisa menjadi penasehat. Kakak untuk adik, adik untuk abang. Mungkin anak-anak juga untuk orang tua. Karena kita juga bisa diberikan kesempatan menjadi lebih baik untuk membuat orang lain lebih baik. Oleh karena itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita semua menjadi lebih baik. Kalau ada masalah kita juga harus lebih baik mengatasinya. Jangan marah, jangan stres, jangan panik, jangan emosi. Kalau PR-nya segudang, sangat banyak, jangan jengkel, tetapi kerjakan pelan-pelan. Kerjakan baik-baik. Pergunakan waktu dengan sungguh-sungguh supaya hasilnya lebih baik. Itu yang kita harapkan. Oleh karena itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyaksikan film bergambar ya tentang bagaimana Jethro menyelesaikan persoalan-persoalan atas nasihatnya untuk Musa, dan Musa mendengarkannya, kemudian persoalan dapat teratasi. Mari kita saksikan bersama-sama. Musa adalah pemimpin bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju negeri perjanjian Allah. Di samping kesulitan yang begitu banyak mereka hadapi dalam perjalanan, ada banyak juga permasalahan di antara umat Israel. Pekerjaan yang dilakukan oleh Musa sangat berat. Ketika Musa duduk untuk melayani sebagai seorang hakim untuk umat, dia melakukannya dari pagi hingga petang. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 18 ayat 13.
Ketika mertuanya melihat semua yang Musa lakukan kepada umat, dia berkata, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Apa yang sedang engkau lakukan adalah tidak baik. Sekarang dengarkan saya dan saya akan memberikan beberapa nasihat." Orang tua sudah tentu akan selalu memperhatikan perihal anak-anak mereka. Ketika mereka melihat anak-anak sedang melakukan pekerjaan yang berat atau sedang melakukan perkara yang tidak begitu tepat, orang tua akan memberikan nasihat. Dan anak-anak harus mendengar apa nasihat orang tua. Nasihat orang tua akan sangat menolong bagi anak-anak. Marilah kita semua sebagai anak-anak mendengar dan menuruti atas apa nasihat para orang tua. Ya, kita telah menyaksikan film bergambar yang menceritakan tentang bagaimana Jethro menasehati Musa. Musa melakukan apa yang telah dia dengarkan dari nasihat bapak mertuanya. Kemudian sistem kerjanya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, melalui kebaktian kita hari ini, kita juga diajak selalu bekerja sama, bekerja di dalam tim. Harus menjadi orang yang cakap, takut akan Tuhan. Jangan suka menerima suap walaupun masih kecil. Terkadang kan ini sering dilakukan anak-anak ya. Disuruh misalnya mengerjakan PR, "Gopek sama aku," katanya. Padahal PR yang mau dikerjakan. Misalnya mama atau bapak kita menyuruh untuk membantu membersihkan rumah, kita minta uang upah, padahal sebenarnya itu tidak layak kita lakukan. Kita harus mengabdi kepada Tuhan dan kepada orang tua kita dengan sungguh-sungguh. Dan bila kita dipilih, orang tua kita menjadi pemimpin, misalnya, "Nakku, tolong nanti pimpin adik-adiknya ya supaya mengerjakan PR." Silakan bertanggung jawab. Misalnya adik, "Dek, nanti cuci piring." Kerja sama kakak, kerjakan dengan baik supaya lebih baik. Harus kita belajar lebih baik. Jangan kalau diperhatikan, kalau dilihat, kalau diberi upah atau karena ada hukuman baru kita lebih baik. Sebenarnya kita harus selalu lebih baik. Kita kendalikan diri kita, kita kuasai diri kita, kita pimpin diri kita supaya menjadi lebih baik. Kalau mendengar nasihat dari orang lain, dari kakak, abang, adik, atau orang tua, atau guru misalnya, jangan sakit hati. Supaya apa? Kita lebih baik. Karena apa? Semua nasihat yang baik itu memimpin kita menjadi anak-anak yang lebih baik. Jadi semua anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Musa, kita belajar dari Jethro, kita juga belajar dari pemimpin-pemimpin yang telah dipilih. Kalau tidak bisa dipercaya, pasti tidak diberikan tanggung jawab. Tapi kalau sudah bisa dipercaya, pasti mampu bertanggung jawab. Oleh karena itu, semua anak-anak yang dikasihi Tuhan harus semangat melakukan yang terbaik di dalam hidupnya. Karena apa? Karena kita takut kepada Tuhan. Dan kita terpanggil selalu tunduk kepada perintah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita naikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan. Kita bersyukur, kita bersukacita, dan kita harapkan kita menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita naikkan nyanyian pujian kita, Yesus Kekasih Jiwaku. Kita nyanyikan dengan bersemangat.
bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena firman Tuhan telah mengingatkan kami supaya lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Sehingga di hari-hari mendatang, kehidupan kami selalu diperbaharui oleh firman Tuhan. Kehidupan kami juga selalu diterangi oleh firman Tuhan. Sehingga kami selalu mau belajar, bekerja sama, dan kami bekerja cerdas, dan kami juga bersama-sama bekerja keras untuk lebih baik dalam persekutuan kami sebagai orang yang percaya. Berkatilah orang tua anak-anak kami, berikan mereka kesehatan, karuniakan kepada mereka rezeki, karuniakan damai sejahtera di dalam hatinya, sehingga kehidupan orang tua bersama-sama dengan anak selalu terberkati. Anak-anak kami juga selalu taat akan perintah Tuhan, mengasihi orang tua dan saling mengasihi di dalam bersaudara. Bapa di surga, berkatilah anak-anak kami yang berulang tahun, begitu juga anak-anak kami yang berprestasi, anak-anak kami yang sedang belajar mempersiapkan diri untuk ujian mid semester. Karuniakan hikmat, pengertian dan pengetahuan. Pimpin anak-anak kami supaya selalu jujur, anak-anak yang bekerja keras, anak-anak pembersih, kerja cerdas, dan mereka saling menghormati satu dengan yang lain. Tutur katanya seperti anak Tuhan. Mereka juga berpikir seperti anak Tuhan, karena mereka selalu berkeinginan untuk berbuat baik. Berkatilah guru sekolah minggu, seksi KAKR, begitu juga dengan semua hamba Tuhan dimanapun berada. Kiranya Tuhan Engkau selalu memberkati semua anak-anak kami, karena mereka juga harus belajar online setiap hari. Supaya pekerjaan mereka juga dalam tugas-tugas melalui PR-PR yang diberikan guru, mereka kerjakan dengan tekun. Dan mereka juga selalu setia menolong orang tua dan juga saling mengasihi dalam bersaudara. Berkati Presiden kami Joko Widodo, berkati tim medis, berkati juga aparat negara, berkati semua anak-anak Tuhan yang bekerja di pemerintahan, supaya Indonesia tetap kuat, sehat, sejahtera dan makmur karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, lepaskan kami dari pandemi COVID-19 ini. Sembuhkanlah anak-anak Tuhan yang sedang sakit, dan hiburkanlah anak-anak Tuhan yang sedang berduka cita. Ya Bapa di surga, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Karena kami berdoa, memohon pengampunan dosa di dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita ucapkan dalam bahasa kami. Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiami, rehlah min kini rajandu, sehlah min pratendu ibas doni enda bagini surga. Berikan man kami, nakan cukup ibaswari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empat kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita pada minggu depan. Tuhan memberkati anak-anak kami semua dimanapun berada. Salam sehat, salam rindu, salam sukacita. Tuhan tetap menyertai kita.